Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Sudah lama kita tidak bertemu. Ini baru baik Pantri Saparinda, Takwani aja yang hadir. Gimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Gimana? Sudah siap belajar? Kangen sekolah? Ya, semoga kita bisa berkumpul lagi di sekolah ya. Nah, untuk hari ini, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa untuk memulai pelajaran ini. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, sambil nunggu temennya ya, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang peran pelaku kegiatan ekonomi ya. Nah, di sini bisa kalian lihat presentasinya. Sebentar. Ya, kemana dia ini? Gangguan jaringan sebentar anak-anak. Oke, jadi ada masalah dengan jaringan, Ibu kasih tahu aja ya sambil nanti nunggu temennya. Untuk hari ini Ibu absen aja lewat Zoom ya. Nanti kita akan lanjutkan materi pelajaran kita pada Google Classroom ya. Jadi nanti di situ nanti akan Ibu bagikan kelompok untuk kalian untuk mendiskusikan masalah peran pelaku kegiatan ekonomi. Bagaimana? Dipahami maksudnya? Halo? Paham ya? Nah, nanti Ibu bagi tugasnya juga lewat Telegram Group. Nanti yang kurangnya gimana? Nanti hasilnya kita diskusikan lagi. Nanti kita kembali lagi ketemu di Zoom meeting 30 menit lagi ya. Gimana? Dipahami? Ya sudah, kalau gitu kita mulai saja ya lewat Google Classroom-nya untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua. Masih semangat belajar online-nya dari rumah? Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan materi kita pada peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini nanti anak-anak bisa menjelaskan apa itu produksi dalam kegiatan ekonomi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama kita akan bahas mengenai kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Di mana produksi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama produksi barang, dan yang kedua adalah produksi jasa. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Faktor-faktor produksi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor produksi alam, yaitu adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam. Kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga adalah faktor produksi modal, dan yang terakhir adalah keahlian atau skill yang dimiliki oleh manusia. Dalam teori perilaku produsen, pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi tersebut, namun juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan dari perusahaan tercapai.
Untuk mempermudah pengukuran biaya yang beragam, tersebut kita dapat mengelompokkan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel serta biaya total, atau sering disebut dengan TC sama dengan FC plus VC. Selanjutnya, penerimaan. Secara umum, penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Jenis penerimaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penerimaan total, kedua adalah penerimaan marginal, dan ketiga adalah penerimaan rata-rata. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Siapakah pihak distribusi itu? Pihak distribusi merupakan orang, badan, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Faktor-faktor distribusi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar, yang kedua produk, ketiga produsen, dan keempat adalah perantara. Mata rantai distribusi, yang pertama mata rantai sangat panjang, kedua mata rantai panjang, ketiga mata rantai agak pendek, keempat mata rantai pendek, dan yang terakhir adalah mata rantai sangat pendek. Selanjutnya, kegiatan konsumsi. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri benda konsumsi, yang pertama, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, yang pertama adalah ada faktor ekonomi dan ada faktor non-ekonomi. Konsumsi pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini adalah kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi yaitu ada sumber daya alam, sumber daya manusia kaitannya dengan tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi adalah produk, pasar, produsen, dan perantara. Yang terakhir, kegiatan konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah ada faktor ekonomi dan ada faktor non-ekonomi. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.